Iya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita kembali bakal ngebahas, Bang, coba dong bahas helm-helm ganteng lah. Kata Ripan mah pengen ganteng skincarean. Noh, pori-pori udah segede utang negara. Goblok, bukannya ditutupin pakai helm ganteng. Tapi kagak apa-apa, Ripan ini bakal rekomendasikan 6 helm ganteng yang bedanya kali ini bakal datang dari brand-brand dengan kredibilitas dan juga histori yang udah jelas. Dengan helm legend mereka yang bakal Ripan rekomendasikan juga yang bakal ngebawa kalian sekaligus nostalgia ke zaman jamet dulu lu pade gitu ya. Bakal nongol juga dalam varian terbaru. Seperti biasa nanti linknya ada di bawah video ini. So let's go to the list guys. Di list pertama datang dari KYT TT Course. Dan kebanyakan dari kalian yang nonton video ini pasti pernah pakai ini helm. Ini helm populer banget di semua kalangan anak motor, apalagi di user motor R15 si kopong helm permanen. Ini helm pasti ada. Nah, kenapa ini helm populer? Pasti ada alasannya. Beberapa keunggulan dari helm ini itu yang paling dominan adalah high impact thermoplastic resin. Maksudnya resin. Jadi ini helm bisa meredam kejut benturan kalau misalkannya pala lo pada kebentur sama fuso. Amit-amit ya, maksudnya ini helm safety-nya itu udah jelas secara kredibilitasnya dari KYT juga. Terus ini helm juga udah flat visor plus udah UV protection. Untuk berat ini helm ya di angka 1,4 kiloan, ya sama seperti kebanyakan helm lah. Kagak keberatan kecuali emang pala lu baik isinya batu tuh ya baru berat. Goblok. Terus udah double D-ring untuk pengunciannya. Nah, Ripan mau nanya nih buat kalian semua. Lebih suka double D-ring atau micro lock? Kalau misalkannya buat balap oke. Terus udah wearable glass juga yang artinya bisa menggunakan kacamata dan juga udah removable pen. Maksudnya itu busa itu bisa langsung diambil tuh kalau misalkannya amit-amit terjadi something yang kalau kita harapin gitu ya. Udah SNI juga, udah ada slot intercom dan tersedia dua shell. Shell pertama itu S dan M, lalu shell kedua yaitu L dan juga XL. Untuk helmnya emang udah jelas banget kredibilitasnya dan emang udah populer banget. Harga yang harus kalian bayar untuk harga baru gitu ya 1 jutaan aja. Tersedia juga berbagai varian warna dan juga udah banyak banget part aftermarket buat memodifikasi ini helm. Seperti biasa linknya ada di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya kita masukin dari merek NHK yang emang udah aman dunia, udah aman global, pokoknya main helm. Tapi yang Ripan rekomendasikan untuk helm brand NHK ini itu adalah NHK Mark 1 yang sebenarnya Ripan pakai juga. Jadi kalau misalkan ngomongin review gitu ya, secara Ripan udah pernah juga udah tahu, meskipun Ripan gak terlalu fanatik kalau misalkannya pakai helm-helm yang branded, bukannya gak mau gitu ya. Duitnya baik kagak ada. Nah, secara spesifikasi ini helm itu pastinya udah tersertifikasi SNI ya. Untuk jenis visornya juga single visor, udah flat visor juga, jadi bisa pasang tear of post kalau misalkannya takutnya gitu ya visornya tuh kegores-gores. Terus ada fitur RHD juga yang emang udah bawaan visor bawaan NHK Mark 1 dan clear vision. Jadi emang kalau misalkannya kalian pakai helm ini gitu ya, tutup visor mau malam hari juga kelihatan jelas, kagak ada pantulan cahaya yang ngebuat ganggu pandangan gitu. Itu udah teknologi dari NHK. Jadi kalau misalnya pakai nih helm malam hari, visornya itu bisa ditutup tanpa takut ntar mengganggu penglihatan karena udah bening banget guys visornya. Terus udah ada slot speaker intercom juga. Untuk busanya udah full knockdown, jadi udah bisa dilepas secara urgenisasi gitu ya. Untuk pengunciannya micro lock. Nah, ini yang Ripan suka. Ini micro lock itu menurut Ripan udah cukup aman banget kalau misalkannya buat dipakai harian. Terus emang cara tampilan shellnya juga emang gak terlalu gede meskipun emang cuman ada satu shell. Tersedia dari size S sampai double XL. Untuk beratnya sama 1,4 kg dengan NHK TT Course yang tadi. Dan untuk harga yang harus kalian bayar buat helm ini tuh hanya 700 ribuan aja. Tersedia berbagai size dan juga warna. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Di list yang selanjutnya kita masukin brand helm full face dari Ing. Mungkin kalian bingung ya, sebenarnya varian full face dari Ing itu banyak, tapi yang Ripan rekomendasikan yang pastinya legend juga, kalian pasti udah tahu ataupun bahkan mungkin pernah pakai, yaitu Ing CL Max. Sebenarnya alasan orang kenapa beli ini helm itu bukan karena dari Ing itu sendiri, tapi emang model shellnya itu mirip dengan brand yang emang ya lu pada udah tahu gitu ya, Sui. Yes, Sui X12 yang mungkin banyak dari kalian yang sebenarnya udah tahu tentang helm ini. Apa yang menjadi keunggulan dari helm ini? Kenapa ini helm begitu populer? Dan emang dari tampilan, material yang digunakan itu adalah material ABS atau anti brake lock system, campuran antara Kevlar fiber glass. Terus udah menggunakan hard outer shell yang dimana komponen utama buat mastiin pala kalian tetap aman kalau misalkannya amit-amit kebentur sama nasib yang gak baik.
Terus dengan kaca helm yang digunakan itu udah menggunakan material polikarbonat optical, yang dimana tetap fokus dan tidak bikin silau. Terus udah UV juga, anti ultraviolet fana dan tidak mudah pecah. Jadi udah aman, anti stretch buat visornya. Tapi ya tetap ya, kalau misalkannya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, ini helm bakal kegores juga. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin busa innernya, bisa dibilang halus juga enggak, tapi cukup nyaman kalau misalkannya harus beradaptasi dengan wajah kalian yang udah berpori-pori itu. Perawatan kata gua Maya. Nah, untuk sistem penguncian pada helm ini CLMX itu bisa dibilang masih atau udah microlock ya. Dan sebenarnya yang Ripa suka dari helm ini Ing CLMX ini tuh bukan sekadar hanya karena tampilannya mirip dengan Sui X12, tapi emang ukuran shellnya yang bisa dibilang relatif kecil. Beda dengan helm-helm di sekelasnya di zamannya yang emang populer banget. Misalnya dari brand KYT seperti KYT Falcon ataupun KYT Vendetta, misalnya itu shellnya gede banget. Bocah lu pada tinggi Yakult 150 pakai ini helm Vendetta, buset kayak ulat. Tapi buat helm ini itu relevan banget karena size-nya lumayan kecil, cocok buat lu pada yang setinggi botoyak. Nah, jadi buat kalian yang pengen bernostalgia penuh dengan helm ini yang gak perlu banyak bahas spesifikasinya, yang lu pada pasti udah tahu, harga yang harus kalian bayar itu hanya 500 ribuan aja, dan seperti biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to list guys. Selanjutnya dari RSPS 21. Nah, sebenarnya varian helm full face dari RSP ini tuh nggak cuman ini doang, ada FF300, ada FF500 yang lebih legend sebelumnya. Tapi Ripan pilih ini supaya ya bisa dibilang facelift dengan tampilan terbarunya. Dan first impression Ripan lihat ini helm itu dari tampilannya yang udah bikin salfok. Cakep banget guys, bener-bener. Apalagi dipadukan dengan ukuran shell yang kecil, yang kagak bakal ngebikin pala kalian segede kebun sawit pokoknya mah. Untuk spesifikasi ini udah bejibun ya, udah SNI, udah DOT, udah ECE juga. Terus untuk beratnya ini helm lumayan ya standar lah, 1,4 kg. Dan untuk materialnya itu udah pure ABS, jadi murni plastik ABS, kagak ada campur tangan dari pemerintah yang katanya mah pakai duit pribadi padahal mah pakai APBN. Untuk visornya itu udah polikarbonat anti stretch dan juga visor lock. Jadi emang visornya itu bisa dikunci dan juga dengan visor anti gores. Udah ada badering juga. Terus untuk inner pad atau busanya itu udah bisa dilepas dengan mudah, langsung tarik, dan juga breathable fabric. Jadi bisa mengeluarkan hawa panas dalam pala kalian tuh ya, biar pala kalian dingin. Terus udah ada slot intercom, bisa pakai kacamata, udah ada emergency quick release, tersedia dua size shell. Size yang kecil itu S dan M, dan juga yang medium, shell besar itu L, XL, dan juga double XL. Harga yang harus kalian bayar buat helm dengan kelengkapan yang bejibun juga gitu ya, itu 800 ribuan aja. Langsung aja payment, linknya di bawah video ini. Let's go next list guys. Dari brand yang mungkin gak pernah kalian berekspektasi, yaitu dari KBC. Kenapa Ripa masukin KBC? Karena Carglass itu udah ada lama banget di Indonesia. Cocok buat lo pada user gas rem dengan tampilan elegan, simple, kagak. Dengan spesifikasi mereka bilang gitu ya, kalau misalkannya helm ini tuh udah 100% ABS termoplastik high impact. Ini helm kalau misalkannya mau dipakai sama NASA dari langit ke-7 dijatuhin ke bawah kagak bakalan pecah kalau jatuhnya di kasur. Terus untuk visornya itu udah elastis, anti stretch visor like smoke, yang dimana gitu ya mata kalian kagak bakal silau, tahan goresan, dan juga dengan visibilitas yang baik dan juga jelas. Dan juga udah ada lapisan hard coat atau ya coating yang emang tahan goresan. Visornya aja udah cakep ini helm ya. Dilengkapi busa bagian dalam yang bisa dilepas atau removable. Terus untuk sistem pengunciannya itu udah double D-ring, ada microlock juga BTW ya. Terus berlisensi udah standar nasional Irlandia atau Indonesia tuh Gimana? Kalian gak expect kalau misalkannya Carglass punya helm cakep ini dengan sel yang seelegan ini? Harganya cuma 500 ribuan doang. Murah kan? Jadi di bawah video ini. Yaudah, langsung aja next to the list. Di list yang terakhir ini kita masukin JPX. Ya varian JPX banyak sebenarnya, tapi yang Ripa rekomendasikan itu JPX Forge X867. Mungkin kalau kalian yang tahunya JPX itu cuma helm trail, tapi ada juga varian full face-nya. Cara tampilannya elegan banget, ini helm agresif, cocok buat kalian user helm permanen dengan motor kopongnya, kebanggaan lupa deh. Ngomong-ngomong kopong, ini helm bejibun banget guys. Tersedia dua ukuran shell, L dan juga XL, dengan bahan anti brake lock system ABS termoplastik maksudnya. Terus udah berstandar SNI dan juga ECE, dan juga fitur visor ini helm yang menurut Ripan tuh udah underrated juga. Udah anti UV, udah anti stretch atau anti goresan, udah ada anti fog internal, anti kabut aman. Buat lo pada yang napas dalam helm pas hujan gitu ya, tiba-tiba berkabut aman. Kagak usah pasang AC segala dalam helm biar kabutnya hilang.
Paling bener mah biar kagak ada kabut, jangan napas. Mokat atau di motor itu mah. Terus busa bisa dicopot juga ya, removable dan juga breathable. Terus udah ada body ring dan juga ada airflow system yang benar-benar fungsi ngedinginin kepala kalian yang udah panas. Helm yang datang dari JPX ini yang selalu tampil dengan tampilan agresif dengan spoiler yang udah cakep banget. Cocok buat kalian yang pengen tampil agresif. Harga yang harus kalian bayar itu hanya 800 ribuan aja seperti biasa di bawah video. Oke, let's go to the closing. Itu adalah rekomendasi 6 helm yang pastinya cocok buat lo pade yang pengen pakai helm dan juga nostalgia. Mana yang pernah dipakai dan apalagi yang harus direkomendasikan. Thank you guys.